الجام من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن بأهل تربه بشار والفقيه المشهار وبآل علو الأبرار من بهم حالي زان لا إله إلا الله يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبدي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان الحبيب المحضر قائما في الأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له رب العالمين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله وبشيره ونذيره صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد hadirin wal hadirat para jamaah, para pecinta ilmu, para pecinta ibadah, pengunjung taman-taman surga rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur selalu dan terus kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu kita ucapkan kalimat alhamdulillah hingga subuh di hari Sabtu ini kita tetap terus memperoleh kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Tetap diparingi nikmat Islam, nikmat iman, sehat walafiat, panjang umur. Tetap mendapatkan nikmat semangat, nikmat sempat untuk melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan juga mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dan hadir kembali di musalla yang kita cintai ini untuk belajar, menimba ilmu. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita laksanakan insyaallah kesemuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan sehat walafiat zahir wal batin. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan insyaallah menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Yasin. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari sampai ayat yaitu qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Masih menjelaskan tentang beberapa utusan-utusan yang berdakwah di daerah Antiokhia. Mereka adalah al-hawariyun, murid-murid atau orang-orang yang mendampingi Nabi Allah Isa di zaman itu, yang diutus untuk mengajak masyarakat di daerah Antiokhia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam masalah-masalah yang mereka harus hadapi, di antara komentar-komentar masyarakat kepada para utusan yang datang, mereka menyebut qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna adabun alim. Mereka mengatakan kita ini mendapatkan musibah, kita ini mendapatkan sesuatu yang sulit
bahkan hujan tidak turun, banyak penyakit bermuncul-munculan semuanya. Ini terjadi gara-gara datangnya kalian di tengah-tengah kita. Jadi mereka menganggap kedatangan para rasul di daerahnya justru pembawa sial. Karena dianggap gara-gara mereka datang muncul macam-macam penyakit. Kemudian hujan tidak turun-turun. Sampai akhirnya mereka mengancam, la illam tantahu, apabila sampean tidak berhenti dengan aktivitas dakwah kalian, lanarjumannakum, kami akan lempar kalian, walayamassannakum, dan kalian akan merasakan minna, dari kami, adabun alim, siksaan yang pedih. Berhenti, kata mereka. Jangan dilanjutkan ngajarnya, jangan dilanjutkan dakwahnya, tidak usah ngajak-ngajak orang iman sama Allah, tidak usah. Gara-gara kalian pembawa sial, akhirnya kampung kita ini kering, akhirnya banyak yang sakit. Kalau tetap dakwah, tetap mengajarkan ilmu-ilmu, mengajak orang iman kepada Allah, oh siap-siap kita akan hajar, kita akan habisi sampai semuanya. Maka para rasul pun menjawab, qalu ta'irukum ma'akum. Itu keburukan-keburukan yang kalian rasakan, hujan tidak turun-turun, banyak penyakit bermunculan, yaitu sebab keburukan kalian sendiri. Kenapa kok tidak mau iman kepada Allah? Kenapa kok mendustakan Allah? Akhirnya kalian rasakan sendiri. Coba iman, coba mau percaya, menerima, selamat, dijaga, dilindungi. Ya gara-gara kalian sendiri, bukan karena datangnya kita ke kampung kalian mengajak kepada benda. Gara-gara kelakuan kalian sendiri. A'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Coba ketika dikasih tahu mau nurut, mau nerima, mau pasrah, iman kepada Allah, bal antum qaumun musrifun, kok tambah ngelunjak, tambah ngelawan, tambah macam-macam sudah. Nah, ketika ada ancaman-ancaman seperti ini, bahkan akan dibunuh ini para utusan yang datang di tengah-tengah masyarakat, dan itu ancaman sudah nyata di depan mata mereka, mereka akan dibunuh ya. Di saat seperti itulah lanjutan ayatnya, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Waja'a, di saat ada ancaman sudah nyata, debat, adu argumen sampai mau dihabisi, waja'a, datang akhirnya min aqsal Madinah, dari pinggiran kampung, pinggiran kota. Jadi ketika ada yang dengar ternyata para rasul ini mau dibunuh, ada yang datang dari pelosok, dari pinggiran. Bahkan disebutkan rajulun yas'a, orang ini saking bingungnya ingin menyelamatkan para rasul sampai jalannya cepat ini. Jangan sampai di kampung kita ini ada utusannya Allah, ada orang mengajak kepada Allah, kok malah dibunuh, takut, berangkat. Yas'a ini kalau sampean tahu itu kayak sa'i. Ya, sa'i itu kan lari-lari kecil ya. Namanya orang sa'i bukan jalan santai. Jalan santai pagi-pagi jogging itu Pak ya. Tapi kalau sa'i itu ya jalan cepat. Ini sama. Ada orang baik ini. Dengar ada utusan berdakwah mau diancam, mau dibunuh, bingung dia, berangkat sambil yas'a, jalan agak cepat. Gimana caranya mendamaikan, menyelamatkan para utusan yang datang ketika itu? Siapa? Ada yang menyebutkan orang ini orang yang baik, ya, orang yang soleh. Orang ini kerjanya tiap hari itu. Jadi kalau sampean tahu, zaman dulu itu ada orang yang memproduksi harir. Harir ini kain sutra.
Nah, biasanya dalam proses pembuatan kain sutra, untuk melemaskan kain itu sering-sering dicelup, dicuci sampai jadi sempurna. Nah, kerjaannya dia nih nyuci kain di tempat pembuatan kain sutra. Dia bagian nyuci. Tapi orang soleh, bagus. Tinggalnya dia tidak di tengah-tengah kota, tidak, agak minggir sedikit. Aqsa itu jauh, ya. Makanya ada masjid disebut Masjidil Aqsa. Karena ngukurnya dari Madinah sama Mekah. Aqsa itu yang lebih jauh lagi. Nah, ini orang tinggalnya di Aqsal Madinah. Ya di tengah, bukan di tengah-tengah kota, tapi di pinggiran lah begitu. Kemudian apa yang terjadi? Disebutkan orang ini karena rajulan dza shadaqatin. Orang ini disebut memang orang yang senang sedekah, ya. Senang sedekah orangnya sebenarnya. Yajma'u kasbahu idza amsa, kalau sudah pulang dari kerjanya dapat gajian dari bosnya, itu duitnya ditaruh sama dia, fayuqsimahu nisfain, dibagi dua. Hasil kerjanya dibagi dua. Untuk apa? Fayut'imu nisfan li'iyali, yang separuh untuk kebutuhan keluarga, makan di rumah. Wa yatasaddaqu binisfil akhar 'alal fuqara, dan separuhnya digunakan untuk sedekah kepada fuqara. Tiap hari seperti itu. Jadi andai kata kerjanya itu harian 100 ya. Kurang lebih 100 ya. Hasil 100 tak langsung buat belanja enggak. Gimana? Diparuh dulu yang 50.000 untuk kebutuhan rumah tangga, belanja untuk semuanya sudah, yang separuhnya untuk sedekah. Masya Allah, tiap hari seperti itu. Ini kalau bisa dibilang berarti dia ini setiap hari sedekah dengan separuh hartanya. Kan gitu ya? Karena tiap kerja langsung, bukan terus ditabung dulu, nunggu setengah tahun baru mungkin ngambil sedikit sedekah. Enggak. Ya tiap hari kerja, tiap hari dapat hasil, langsung dibagi 50% sedekah, separuhnya untuk di rumah tangga. Ya ini memang bab sedekah ini ya abot ya, berat. Bahkan disebutkan, kemarin saya jelaskan di pengajian di tempat lain itu, ada sebuah hadis yang bunyinya begini. Siapa orang yang sudah mampu untuk mengeluarkan hartanya dalam urusan sedekah, itu berarti dia sudah sukses untuk melawan 70 godaannya setan. 70 godaan setan. Jadi jenengan Bu, Pak, mau nyumbang untuk musola, untuk anak yatim, nulung orang fuqara masakin, mau mengeluarkan duit, ini rintangannya, tantangannya 70 setan sudah ngantri depan kita. Gimana caranya? Duit jangan keluar. Iya. Nanti setan yang pertama bisiki di kuping, ada apa sampai nyumbang itu? Enggak usah. Eman-eman duitnya, simpen saja, ditabung. Iya, sudah banyak kok yang nyumbang yang lainnya itu. Sampai ndak perlu nyumbang, taruh aja sudah. Eman-eman duitnya ndak usah dikeluarkan, taruh lagi, taruh tasnya lagi, cemplung no kotak lagi. Eman-eman tutup sudah, jangan. Katanya setan yang pertama. Bisa ngelawan? Ndak, aku tetap mau nyumbang. Ndak, tetap saya mau sedekah. Datang setan yang nomor 2, Pak. Kata setan yang nomor 2, sampai ndak eling dah. Sampai tuh banyak keperluan, banyak kebutuhan. Itu token mulai bunyi sudah. Bentar lagi mau belanja, mau bayar SPP-nya anak-anak, kredit sepeda motor hampir bayar loh, kreditnya mobil. Oh, pokoknya sudah kebutuhan ini semuanya dielingno sama setan. Oh, muncul kabeh tagihan-tagihan ini, jejer semua, listnya keluar semuanya, daftarnya. Andai kata tetap bisa ngelawan, enggak, itu ada rizkinya sendiri, tetap saya mau sedekah, sampai ngelawan. Datang setan yang ketiga. Katanya setan ketiga,
sampai kalau mau nyumbang sedekah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bagus itu bagus katanya setan. Bagus. Cuma jangan sekarang. Ya, besok-besok lah. Besok-besok begitu. Besok mau nyumbang katanya setan. Ya jangan sekarang juga. Ya bulan depan lah begitu. Terus. Anda kata bisa keluar duit itu datang terus sampai 70 setan. Sampai 70 setan. Anda kata berhasil, Anda kata sukses, oh hebat berarti. Berarti sudah menang perang melawan 70 setan. Godaannya tidak main-main. Sedangkan orang ini ya, dia itu setiap hari hasil kerjanya diparuh 50% untuk kebutuhan rumah tangga, 50% untuk sedekah nyumbang kepada fuqara wal masakin. Nah, ini keistimewaannya. Nah, kemudian juga disebutkan di sini. Ini orang yang soleh ini, yang ahli sedekah ini ketika dengar informasi ada utusan orang soleh dakwah mau dibunuh, berangkat dia. Berangkat menemui masyarakatnya. Dia menjadi pihak yang menyelamatkan di sini sudah. Dia bilang begini, qala ya qaumi, hei masyarakatku, ittabi'ul mursalin, ikuti ini utusan ini orang bagus, ini dakwah mengajak kita kepada Allah, ikuti dia. Ittabi'u, ikuti man, seseorang la yas'alukum, tidak meminta kepada kalian ajron, bayaran. Dia datang tidak nyari bayaran. Mungkin tak datang kemari untuk cari bayaran supaya bagaimana dikasih imbalan, dikasih duit, enggak. Dia datang murni mengajak kalian untuk kepada Allah, tidak minta bayaran, tidak minta hadiah, tidak minta kendaraan, tidak minta macam-macam. Wahum muhtadun, mereka tuh orang yang dapat hidayah, petunjuk dari Allah. Lo kok malah dilawan, apalagi mau dibunuh. Ikuti orang tersebut. Ini orang yang soleh ini, yang menyadarkan masyarakatnya supaya nurut sama para utusan ketika itu. Tiap harinya ya, selain ahli sedekah disebutkan kana habibun fi gharin ya'budu rabbah. Tiap hari beliau ini kalau ibadah itu khalwatnya di ghar. Ghar ini gua, Pak. Jadi tempat khalwatnya dia itu naik ke atas gua untuk ibadah, terus di situ sudah. Paginya kerja, beres kerja, naik ke atas gua ibadah, terus tiap hari seperti itu. Nah, disampaikan, disadarkan ini masyarakat ini supaya jangan sampai dibunuh. Justru harusnya ikut, justru harusnya manut sama mereka. Kemudian ketika mendengarkan nasihat dari orang yang soleh ini, memang orang ini sama masyarakatnya itu disegani ya. Tokoh di masyarakatnya dia tokoh. Orangnya baik, ahli ibadah, kemudian ahli sedekah. Tokoh di masyarakat sudah. Langsung didinginkan situasinya. Jangan, ayo ikuti ini orang baik-baik ini. Mereka datang tidak minta bayaran, mereka datang tidak minta imbalan hadiah, rumah, tanah, duit, kendaraan, tidak. Ikuti dia, ini orang yang dapat petunjuk dari Allah. Ketika diingatkan seperti itu, apa respon masyarakat ketika ternyata ngelawan juga? Parah. Ternyata tokohnya sendiri pun juga dilawan. Mereka bilang begini, qalu lahu anta kunta mukhalifan lidinina wa mutabi'an lidini haular rasul. Wah, Pak, gimana kok sampean ternyata nih sudah menyimpang dari ajaran datuk-datuk kita. Kok malah yakin sama mereka, kok malah mendukung mereka, kok sampean berubah keyakinannya ini gimana? Dilawan, tokohnya sendiri dilawan. Tidak percaya sudah. Ketika ditanya, kenapa? Apa alasan jenengan, Pak? Kok malah yakin sama mereka nih utusan-utusan? Kok malah dukung mereka? Apa alasannya? Maka beliau menjawab, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa kok saya tidak mau menyembah Allah yang menciptakan saya? Kan dia betul. Dia ngajak ke tengah-tengah masyarakat untuk iman kepada Allah yang menciptakan kita.
Ayo, kalau mau dipikir-pikir siapa yang menciptakan kita kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya betul dia itu. Lu terus mau nyembah siapa? Nyembah pohon, nyembah patung, nyembah berhala, nyembah alas, nyembah hutan, nyembah pertelon, perempatan. Hah? Ya ini sudah betul. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Kenapa kok aku tidak mau nyembah kepada Tuhan yang menciptakan aku? Wa ilaihi turja'un. Sedangkan kalian semua akan pulang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan jelas disampaikan sudah tujuannya dia datang mengajak iman kepada Allah, bukan mau cari duit, bukan. Mengajak masyarakat percaya yakin kepada Allah, dan kalian pun nanti pulang semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di surat Al-Ghasyiyah itu hari Jumat biasanya imam itu membaca. Gimana bunyi ayatnya itu? Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Itu masyarakat, itu semua umat. Inna ilaina iyabahum. Mereka semua pulangnya menuju kepada aku, kata Allah. Ya kan memang betul, kita mau pulang mau kemana? Hah? Ke Banyuwangi? Ya sudah pulang semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita mendengarkan ada sebuah musibah yang menimpa, baik itu orang meninggal ataupun apapun itu yang menyakitkan di antara kita, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tarji. Apa kalimat tarji? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita ini miliknya Allah. Ya sudah, kalau Allah mau manggil mau gimana lagi? Ya, kalau sudah miliknya Allah, wa inna ilaihi rajiun, kita pun akan pulang menuju kepada Allah. Mau kemana lagi sudah? Diingatkan ini masyarakatnya, diingatkan loh, kenapa kok tidak mau iman kepada Allah yang menciptakan kita, dan kita pun semuanya akan pulang nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seperti itu diingatkan, masih tidak terima juga masyarakatnya ketika itu. Wah, atos rupanya ini Pak ya, sulit sudah ini. Akhirnya bagaimana? Disebutkan akhirnya masyarakat ini akhadhuhu wa rafa'uhu ilal malik. Tokohnya ini dipegang, dilaporkan, dimasukkan ke tempatnya raja. Dikasih tahu raja, ini bagaimana tokoh masyarakat kita ini kok ternyata malah mendukung mereka para pendatang-pendatang. Akhirnya kita tidak nyembah sama sesembahan nenek moyang kita, sudah kok caranya begini nih. Ini makanya hati-hati ya. Kadang-kadang alasan-alasan seperti ini di zaman sekarang masih ada kadang-kadang. Yang bagaimana? Coba saya perhatikan. Itu masyarakat di daerah tersebut ketika diajak iman kepada Allah oleh para rasul, mereka menolak. Datang tokoh masyarakatnya yang iman, ngingetkan mereka supaya iman kepada Allah dan kepada para rasul, mereka juga nolak. Apa alasannya? Mereka mengatakan, kenapa kalian ini, kenapa para rasul, para tokoh ini kok meninggalkan ajaran datuk-datuk kita, nenek-nenek moyang kita? Jadi mereka tetap berpegang teguh dengan ajaran, keyakinan, agama nenek moyangnya, walaupun itu salah, walaupun itu menyesatkan, walaupun nenek moyangnya itu musyrik, tetap dipegang sama mereka. Yang jelas-jelas betul ajarannya agama, iman kepada Allah, ditolak, tidak mau diterima. Persepsi seperti ini, keyakinan seperti ini, mohon maaf, sampai zaman sekarang masih ada ya. Kadang-kadang ada ritual-ritual tertentu yang dalam agama dilarang, tapi masih dilaksanakan di masyarakat. Kenapa? Ya sudah dari nenek moyang seperti ini. Ustaz bagediki di maning Pak Ustaz. Ya iku dikongkon ngamalan gediki. Iki ambil syariat sing mulai ini sama syariat kamu dilarang melakukan begini. Ustaz sudah dari embah zaman dulu. Lo embah ini embah yang mana? Ya dari orang zaman dulu, Beb. Fir'aun juga zaman dulu. Loh iya kan?
Mohon maaf. Ya kadang-kadang kita sering menjumpai seperti ini di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita tahu itu ada unsur-unsur kesyirikan, ya sudah tinggalkan Bu, Pak, tinggalkan. Walaupun alasannya ini peninggalan dari mbah-mbah zaman dulu, ya kalau peninggalannya peninggalan elek, ya ditinggalkan. Kalau peninggalannya duit, didom, dibagi kalau peninggalannya duit, kan itu. Tapi kalau peninggalannya sesuatu yang menyesatkan, membuat kita akhirnya syirik kepada Allah, ya sudah berhenti, jangan eman-eman. Urusan syirik ini ya mohon maaf. Kalau dosa-dosa yang lain, itu masih ada harapan kita diampuni sama Allah. Masih ada harapan. Tapi kalau sudah yang namanya syirik, repot, sulit. Karena ini babnya bab pondasi ini sudah. Kalau pondasinya yang dihajar, rubuh Islamnya, rubuh imannya, habis, sia-sia sudah. Ya itu Beb ya. Saya masih punya saudara yang masih melakukan ritual-ritual gitu. Kanda nono. Waraono. Bok, ojo ketiku sing ngoleh dosa. Syirik iku riko eman-eman imannya dijaga, dilindungi. Ngawur, iki teko mbah-mbah jaman biyen ngendi maneh. Dari nenek moyang, yelingno, nenek moyang kang pundi? Fir'aun. Jadi kadung Fir'aunnya sesat syirik. Ayo ya, yang keliru-keliru kadang-kadang sering terjadi di masyarakat, ayo diperbaiki. Eman-eman. Dalam rangka untuk menyelamatkan iman kita, Islam kita, sehingga insya Allah iman Islam tetap kita bawa sampai nanti ketika wafat pun dalam keadaan membawa Islam dan iman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kembali kepada ini para utusan dan juga tokoh masyarakat yang akhirnya sama masyarakatnya dibawa diantarkan ke raja. Ditanya sama raja, akun tatabi'an lahum, Pak, tokoh masyarakat, sampaikan sesepuh, sampaikan berpengaruh di masyarakat. Betul katanya masyarakat, sampai kok malah dukung ini para rasul untuk nyembah yang katanya ada Allah, ada hari kebangkitan ini. Betul sampai. Apa jawabannya? Maka tokoh ini menjawab, a'attakhidu min dunihi alihatan iyuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atum syai'an wala yunqidun. Betul, masa saya mau menjadikan Allah itu kita punya Tuhan lain juga, menyekutukan kepada selain Allah? Enggak, saya enggak mau sudah. Betul, Tuhan saya Allah. Iyuridni rahman bidurrin, kalau andai kata Tuhan saya yang Ar-Rahman itu mau menempakan, memberikan bahaya, musibah kepada saya, la tughni anni syafa'atum syai'an, itu masyarakat tidak mungkin bisa akan menolong saya, tidak mungkin sudah. Kenapa masyarakat ini kena penyakit? Kenapa masyarakat kena musibah macam-macam? Kalau Allah sudah mau ngasih, orang tidak bisa nolong, sudah mau gimana lagi? Siapa yang bisa ngelawan? Makanya kan ada doa yang sering kita baca. Gimana bunyi doanya? Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma, ya Allah, la mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa menghalangi siapa saja yang Engkau kasih ya Allah. Jadi kalau Allah mau bilang dikasih, ya sudah dikasih. Walaupun sedunia melarang, walaupun sedunia ini menghalang-halangi, Allah bilang dapat. Begitu pula tidak ada yang bisa memberikan kepada kita sesuatu kalau Allah mau mengatakan tidak, ya tidak sudah. Walaupun tonggo, dulur, jamaah, masyarakat mau nolong kita, mau bantu kita ngasih, kalau Allah bilang tidak, ya tidak sudah. Wala radda lima qadaita, tidak ada yang bisa menghalangi ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa menghalangi? Wah, ini kayaknya sudah mendung. Wah, ini kalau bisa gimana caranya jangan hujan. Ya gimana caranya, ya usaha bagaimanapun Allah bilang hujan, ya hujan. Walaupun pakai rinting-rinting itu Pak ya, alam ataupun apa itu muter-muter. Yang lama muternya sudah. Allah bilang hujan, ya hujan sudah. Enggak, itu katanya megang remote-nya langit. Dari mana langit punya remote itu ya?
Ya dah, ngarang-ngarang semuanya sudah. Tidak ada yang bisa menghalangi ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diingatkan, iya Raja, saya tidak mungkin menyekutukan Allah Tuhan saya. Kalau Allah ingin berikan bahaya kepada saya, itu masyarakat tidak bisa nolong saya, tidak bisa membantu saya sudah. Allah kan ingin memberikan bala musibah kepada masyarakat, dikasih penyakit, turun hujan tidak turun-turun, tidak ada yang bisa menghalang-halangi ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yunqidun, dan mereka tidaklah yukhlisuni, tidaklah mereka masyarakat itu tidak akan membantu saya, menolong saya ketika saya dikasih cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegas itu, tetap dia berani menyatakan keimanannya kepada Allah walaupun di hadapan raja sekalipun ketika itu. Akhirnya tawaran yang terakhir, kata masyarakat, sudah masyarakat ramai semua ini sudah. Kenapa kok malah dari golongan kita sendiri tokohnya kok begini? Dia ancam sudah begini, Pak. Kalau sampai tidak mau balik kepada keyakinan mbah-mbah kita, tetap sampean kukuh dengan keyakinan panjenengan, ya sudah. Wa illa naqtuluka bi asyaddil adab, sampean pun juga akan kita bunuh juga sekalipun. Ya sama rasul-rasulnya yang datang juga mau dibunuh. Ini tokoh masyarakatnya juga seperti itu, ya sama juga mau dibunuh sudah. Apa katanya orang ini? Inni idalla fi dhalalin mubin. Wah, kalau saya nuruti kalian ini mengikut balik ke agama datuk-datuk kita, nenek moyang kita yang salah itu, wah saya tambah sesat. Tidak mau balik, tidak mau balik. Kalau saya balik, inni idalla fi dhalalin mubin. Apa saya percuma saja. Inni amantu bi rabbikum fasma'un, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kalian semua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasma'un, dengarkan nasihat aku ini, sadar, dengarkan saya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sengguhan ya, dipegang sama masyarakat, ditarik, kemudian diikat lehernya, kemudian digantung di atas, di tengah-tengah kota bahkan. Ya dihukum gantung sama masyarakatnya. Kelenti, ya mati. Bahkan riwayat menyebutkan sama masyarakat selain digantung, orang-orang ngambil batu dilempari, Pak. Dilempari. Sampai tahu enggak apa yang terjadi? Ketika orang yang soleh ini mempertahankan imannya walaupun ancaman kematian di depan matanya, ditarik lehernya sambil dilempari, dia tidak ngomong elek sama masyarakat, tidak misu-misu, kurang ngajar pun yo, raine ndak, malah doa. Hebatnya dia. Contohnya orang soleh ini begini. Waliullah itu begitu, walaupun disakiti, yang keluar tetap yang baik-baik. Dia doa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah, kasih hidayat kaumku, ya Allah, kesian mereka. Mereka tidak sadar, mereka tidak tahu, ya Allah, kasih hidayat mereka, ya Allah. Luar biasa ya. Walaupun ditolak mentah-mentah, dilawan, dilaporkan ke raja, digantung, dilempari sampai mati, yang keluar bukan doa yang elek, yang keluar bukan untuk misu-misu menjelekkan, tidak, tapi tetap mendoakan dengan doa yang baik, persis niru Nabi Muhammad SAW. Kan Kanjeng Nabi seperti itu ya. Ketika diusir sama masyarakatnya, kemudian ternyata pindah ke daerah yang lain, bukannya disambut dengan makanan, ucapan yang nyaman, tapi dilempar dengan batu-batu yang banyak. Nabi tidak marah, tapi Nabi mendoakan kepada mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah, kasih hidayat mereka kaumku, ya Allah, karena mereka masih belum tahu mana yang betul, ya Allah. Begitulah ya. Itulah yang terjadi di masyarakat Antiokhia ketika itu. Bahkan disebutkan akhirnya selesai dibantai tokoh masyarakat tersebut, kemudian dikubur, dan kuburnya masih ada di daerah Antiokhia. Ya akhirnya dia mendapatkan hasilnya, Allah masukkan di dalam surga, kemudian diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika merasakan banyak kenikmatan di surga, dia bilang begini, qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani
mukramin. Qaladu ya laitaku, coba ya umatku itu mereka tahu apa yang aku rasakan sekarang. Dia sudah merasakan surga sudah. Aduh, tuh mereka tidak ngerti tuh. Sekarang saya merasakan diampuni dosa sama Allah, merasakan kenikmatan-kenikmatan, dijadikan aku orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya tafsir dari beberapa ayat dari surat Yasin yang menunjukkan dalam mempertahankan iman bukan terkadang kita harus siap berkorban apapun. Harus kuat ya. Urusan keyakinan, urusan mempertahankan iman, kita wajib untuk kuat. Dan kalau anda kata harus korban tidak apa-apa sudah. Korban harta tidak apa-apa, yang penting imannya selamat. Korban tenaga tidak apa-apa, yang penting imannya selamat, kuat, mantap. Bahkan andai kata di suatu titik entah kapan mungkin kita terjadi ada ancaman nyawa sekalipun, tetap kita mempertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu. Ya mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita nih. Allah kuatkan Islam kita, bahkan sampai nanti wafat pun kita insya Allah membawa Islam dan iman kepada Allah, sehingga wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unsa wa dhakar, Rabbi wafiqna fikum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa ahilla atqiya ulama nu'dha bil khair wa nunfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqarra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir wastur anta kama satar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadha minni wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.